Nama kenapa bisa disebut Kampung Peci, Pak? Itu awal mulanya gimana? Saya dengar itu di yang digerakkan Bapak hari ini itu disebut Kampung Peci. Karena ini memang kalau dari pendirinya ya, M. Toha, beliau adalah tokoh peci ya. Malahan M. Iming Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Back to Podcast Pojok Kerangga. Hari ini kita on the road ya, jadi nggak di studio. Kita menyambangi kediaman Pak Asep ya. Siapa Pak Asep ini? Beliau salah satu kalau disebut tokoh ya, tokoh di Pamengpeuk, dan hari ini beliau sedang menggerakkan UMKM Peci. Selamat sore Pak Asep. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya sudah lama nggak ketemu ya Pak ya. Udah ada 3 tahun ada ya? Ya Sekitaran ya. Dulu beliau seprofesi dengan saya. Sekarang mungkin beliau sudah punya aktivitas lain. Salah satunya selain buka usaha, juga sekarang menggerakkan UMKM ya Pak ya. Insya Allah Ya, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. amin. Dan sekaligus juga barangkali rekan-rekan yang ingin beli peci bisa sambangi UMKM yang sedang digerakkan oleh beliau. Apa nama ininya Pak? Pecinya adalah peci berbagai kelompok sih di sini. Berbagai apa namanya, bukan industri. Nah, jadi mereka udah punya masing-masing nama ya. Cuman kami rencana ingin membuat suatu wadah gitu, suatu himpunan. Kesibukan sekarang yang di bidangi apa Pak? Yang lagi dikerjakan Untuk saya pribadi atau bagaimana? pribadi ya? Untuk pribadi, kalau saya sifatnya ya wira swasta aja ya. Ada apa status NRP. NRP. Apa itu NRP Pak? Nah, biru-biru pada Nah, mangga pilih butuh jasa pagitan Pak Asep nampi sagar pipa damelan NRP nya banyak. sini NRP. Oh NRP. Kalau ini NRP istri kedua nerima juga Pak? Oh, tidak. Oh, tidak. Ini Pak, saya tahu dari teman sahabat-sahabat saya bahwa Bapak ini sedang merintis usaha penggerak ya, sedang menggerakkan UMKM yaitu Peci Pak. Itu gimana sih awal mulanya? Kenapa Bapak ingin menggerakkan UMKM Peci itu Pak? Ya, berawal dari apa mungkin perjalanan hidup ya. Karena terus terang saja bahwasan saya itu adalah seorang pelancong Pak dulunya. Apa itu pelancong Pak? Itu ya, jadi bukan apa ya, artinya tidak bekerja di daerah gitu ya. Oh, iya. Jadi melancong lah. Nah, kebetulan kembali ke daerah, keinginan untuk bisa berpartisipasi dengan masyarakat sekitar, gitu ya, khususnya untuk di Lamangsari pada umumnya Kecamatan Pamengpeuk. Maka kebetulan kami pun juga di sini bersinergis, bersilaturahmi dengan berbagai kelompok usaha yang ada di Lamangsari, termasuk Peci ini. Gitu. Kenapa bisa disebut Kampung Peci Pak? Itu awal mulanya gimana? Saya dengar itu yang digerakkan Bapak hari ini itu disebut Kampung Peci. Karena ini memang kalau dari pendirinya ya, M. Toha, beliau adalah tokoh peci ya. Malahan M. Iming, nah, itu dulunya ngambil dari Muhammad sini. Toha. Dari sini Pak Haji Muhammad Toha itu. Nah, cuman karena sifatnya manual gitu ya,
Makanya kami berkeinginan kenapa tidak nih pemerintah Kabupaten Bandung bisa mengangkat UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, ya khususnya untuk di Kecamatan Pamengpeuk. Kecamatan Pamengpeuk. Jadi itu awal mulanya karena ingin melestarikan sejarah. Kan beliau ini adalah perintis ya. Perintis awal mula dari pemberangkatan peci yang ada di Pamengpeuk. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 70-an lah. 70-an udah lama ya. 70. Karena juga mungkin belum ada. Belum ada saya juga. Kalau Pak Asep mungkin umuran berapa itu Pak? Udah. Ya masih kecil lah. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Berarti kalau itu kelompoknya dari mana aja Pak? Kelompok jadi awalnya dia memberdayakan masyarakat sekitar Pak. Ya, jadi itu kan peci dibikin menjadi peci itu tidak oleh satu tangan gitu. Gitu. Nah ini banyak menggunakan tangan-tangan lain gitu ya, seperti ada yang ngobras, ada yang ngesom, ada yang bikin apalah. Itu rangkaiannya cukup banyak juga. Jadi alhamdulillah masyarakat sekitar yang ada di wilayah Lamangsari ini bisa diberdayakan gitu. Akhirnya kan bisa memunculkan ekonomi kerakyatannya di sini. Nah itu yang saya tertarik gitu. Dan itu untuk produsennya sendiri itu dari mana Pak? Misalnya yang produsen pecinya Pak? Kalau produsen udah alhamdulillah sih ya. Untuk sekitaran Bandung udah terisi lah untuk ini. Malahan udah bisa keluar Pulau Jawa ya. Kemana aja itu Pak? Termasuk kalau tidak salah itu ke Sulawesi juga ada ya. Daerah Sulawesi juga ada. Berarti sudah ke berbagai provinsi ya. Jadi produk ini awal mula dari penggeraknya M.Toha dan masyarakat antusias gitu ya. Kalau misalnya ini Pak, sekarang nggak ada misalnya kendala atau masalah yang pernah dihadapi oleh ketika Bapak menggerakkan kelompok-kelompok pengrajin peci ini Pak? Ini kan artinya regenerasi ya. Dari M.Toha, beliau kan di tahun 70-an. Nah dari sini kan terus berkembang. Nah perkembangannya ini memang artinya oleh anak keturunannya, termasuk oleh warga sekitar yang ikut serta berpartisipasi untuk buat peci. Nah, jadi alhamdulillah nih marak gitu ya, marak. Jadi bukan hanya produk M.Toha saja, di sini pun juga berbagai merek ada. Cuman ya mudah-mudahan ini bisa tersentuh oleh khususnya pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan pemberdayaannya ya. Apakah itu bisa masuk ke, misalnya kalau kita udah menjadi kelompok itu harapan ada suatu pelatihan, ada berupa namanya pameran, kita bisa diikut sertakan. Malahan besar harapan kesananya bisa mendapatkan bantuan gitu ya. Sejauh ini peran pemerintah sendiri terhadap pemberdayaan khususnya di Kampung Peci ya, di kelompok peci ini seperti apa Pak? Misalnya ada nggak misalnya jadi ikon kah atau misalnya dilestarikan kah gitu produk ini atau seperti apa? Nah, mudah-mudahan ya, karena makanya kami berharap buat suatu kelompok itu kan biar ada wadah dulu nih, barangkali biar ada legal formalnya. Kalau ada wadah otomatis pemerintah mungkin akan bisa memfasilitasi dikala ada lembaganya gitu ya. Nah itu harapan mudah-mudahan dengan kemarin waktu ajang Pil Bupati ya, nah, itu kan berbagai paslon menawarkan program nih dengan UKM-nya. Nah mudah-mudahan salah satu kegiatan yang kita dorong di sini ya UKM-nya ya. Jadi artinya kita pun juga objektif dalam hal pemilihan kepala daerah ya, itu pemilu ya. Jadi tetap kita mendorong tentang pemberdayaannya. Jadi saya harapan tidak mengarah kepada tentang politik uangnya, tapi justru ini UKM-nya yang harus masyarakat meresponnya gitu ya. Nah, apa artinya uang 100.000 gitu ya? Kalau dibanding 5 tahun yang akan datang, kenapa tidak nih dengan programnya aja yang kita tagih? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, Pak, kan sekarang ini kan dalam situasi pandemi COVID-19 tentu kan semua
ya saya kira nasional ya sekarang sedang terpuruk lah secara ekonomi. Nah, apakah ini berdampak enggak ke komunitas peci itu sendiri di Pamengpeuk gitu secara ekonomis lah gitu, pengembangan ekonomis UMKM? Betul. Nah ini COVID kan emang dilema ya. Artinya dilema tuh satu sisi ini adalah wallahu alam ya, apakah ini dari Allah atau bagaimana. Yang pasti ini kita harus sikapi dengan bijak ya. Nah, dikala tetap ekonomi itu perut kan harus berjalan Pak ya. Nah maka harapan dengan peci, dengan banyaknya tangan-tangan ini otomatis mungkin perekonomian pun juga akan bisa bertahan dibanding oleh suatu pengelolaan yang sifatnya individu gitu ya, monopoli. Ini kan tidak, ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, dikala masyarakat sekitar bisa ikut berpartisipasi dalam produksi tersebut, insya Allah perekonomian pun juga akan tetap berjalan. Jadi kemarin itu pas ya di tengah COVID, produk apakah misalnya produsennya menurun atau ya masih eksis, alhamdulillah masih eksis ya, masih jalan stabil lah ya. Jadi kan rata-rata UMKM itu ya pengusaha gitu. Ketika di pandemi itu dia mengalami keterpurukan. Alhamdulillah tidak seperti itulah. Tidak seperti itu ya. Walaupun ya ada dampaknya gitu, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau itu itu bahan-bahan untuk produksinya ngambil dari mana Pak? Apakah ada di daerah sini atau? Nah ini kan peci itu unik ya. Kalau seperti ikat kan itu mudah didapat ya, karena seperti ke pasar baru atau kemana. Kalau peci kan dari jenis beludru. Ini yang saya tahu nih dari para pengrajin tuh jenis beludrunya yang bervariasi gitu. Jadi kalau yang bagus tuh sampai mereka mengambil ke Surabaya. Oh gitu. Jadi memang sulit ya, karena mahal itu bukan karena karena bahannya mungkin ya. Bahan juga dengan ya handmade-nya ini ya, buatan tangannya ini yang bikin peci itu unik gitu. Sehari bisa berapa produksi Pak? Kira-kira itu ya mungkin tergantung, karena itu sifatnya di kolektif ya, misalnya yang ngobras gitu ya, mungkin sekitar 1 kodian lah mungkin dapat ya. Sehari 1 kodi ya, satu kelompok, 1 kodi ya. Dari berapa kelompok Pak itu di Pamengpeuk di Lamangsari itu ada sekitar kurang lebih 10 kelompok produsen peci lah. Gitu. Jadi bayangkan sahabat-sahabat semua, 10 kelompok memproduksi 1 kodi ya. Satu kelompok gitu ya, atau 10 1 kodi. Jadi barangkali kita tidak tahu bahwa perjuangan daripada pemilik peci ini sangat luar biasa. Yang kita tahu kadang kan kita melihat bahwa peci itu mahal, padahal prosesnya juga lumayan ya. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu itu ya walaupun mau yang murah ya Pak ya orang, tapi kan prosesnya ini yang memang lumayan ya. Lumayan prosesnya. Ya mungkin karena selain tadi mungkin ada pertanyaan lagi Pak terkait gimana sih makna peci ini bagi Bapak sendiri lah sebagai penggerak, karena kan orang nggak tahu ya pakai peci tapi nggak tahu secara makna dari pengrajin loh. Kita taunya maknanya bahwa makna itu jadi simbol lah, ketika ada toko yang pakai kita pengen terlihat seperti toko pakai peci, tapi nggak tahu maknanya dari pengrajin lah. Saya pengen minta pandangannya gimana menurut Bapak terkait makna peci itu sendiri. Ya kalau peci kan identiknya dengan keagamaan ya, keagamaan. Mudah-mudahan dengan memakai peci apa yang diutarakan oleh salah satu tokoh Kabupaten Bandung pada waktu itu, bahwa peci adalah sebagai simbol nasional ya. Nah, terus dia pun juga mengatakan bahwa peci pun juga itu adalah simbol nasional. Kedua, dengan memakai peci itu kepercayaan diri akan semakin kokoh gitu ya, tentang keakidahan. Dan dua, dikala mau melaksanakan sesuatu hal yang dilarang, minimal harus saya pakai peci. Minimal ayah
seroge dia aduh mendadak kage peci minimal ketigana ya walaupun belang betong tapi Ya. ku peci mah gitu nya. Mudah-mudahan lah ya. Kesannya Pak, mungkin harapan Bapak terkait pengembangan peci ini ke depan ini seperti apa, Pak? Ya, harapan mudah-mudahan untuk Kabupaten Bandung ya, bahwa untuk pecinisasi itu adalah suatu program ya. Jadi harapan kelompok ya khususnya untuk peci, karena UKM banyak ya di Kabupaten Bandung ya, karena di Lamonsari atau di Pamuk ini adalah sebagian daripada pembuatan peci, yang mudah-mudahan masyarakat pengrajin peci ini bisa terangkat ke permukaan dan bisa sejahtera untuk dirasakan oleh anak dan keluarganya. Terima kasih Pak atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang digeluti oleh Bapak ini bisa berkembang, bisa lancar dan mungkin sahabat-sahabat yang menonton video Tanya Sahabat hari ini, ayo kita gunakan produk lokal, salah satunya mungkin peci ya. Jadi peci minimal ya kita lestarikan, kita pakai ya minimal dipakai ketika misalnya kita mau ibadah atau mau kemana pun. Peci menjadi simbol kita selain ikat, selain yang lain ya. Jadi peci ini harus kita tradisikan, dan bahwa makna peci ini sendiri sebagai ikon ya, sebagai ikon, sebab kata Pasir tadi akidah ya, sebagai pengontrol akidah ya. Amin. Ya, jadi tentu sahabat-sahabat sekalian bahwa peci ini memiliki makna filosofis yang sangat besar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya secara nasional umumnya ya di Kabupaten Bandung itu sendiri. Terima kasih Pak Sep atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Terima kasih setelah diterima dan tetap semangat Pak. Mudah-mudahan terus lancar pengembangan yang bisa memberikan karya untuk Kabupaten Bandung begitu. Amin. Itu saja dari saya, dan sebelum kita akhiri menonton, jangan lupa like and subscribe di Pojok Rangga Official. Saya Rangga undur pamit sebagai host. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.